Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Ya, Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari sekali lagi kita berdoa agar Roh Kudus sendiri yang akan mengajar, menegur, memperbarui kita. Mari kita haleluya. sepakat berdoa. Dalam nama Yesus, Bapa, kami datang Ya, kepada tata kasih karunia-Mu. Biarlah Roh Kudus sendiri Engkau yang mengurapi setiap kami tanpa terkecuali. Untuk kami boleh Engkau pimpin, Engkau ajar kami, tegur kami, ya, dan perbaiki kelakuan kami, pola pikir kami, untuk kami benar-benar dimampukan hidup sebagai warga kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau terus dalam hadirat-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, suara-Mu Tuhan. Berbicara Roh Kudus untuk setiap kami tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan suara-Mu melalui setiap kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. amin. Ya. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan belajar dengan topik bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan surga ya. Nah, saya akan share screen. Oke, apakah screen-nya sudah bisa kelihatan, Pak? Ya. Ya, Apakah jelas. sudah ya? Oke, sudah bisa tampil ya. Oke, jadi sekali lagi bagaimana Bapak Ibu pagi ini kita mau belajar ya living as citizen of heaven ya, hidup sebagai warga kerajaan surgawi. Nah, kenapa demikian? Ini satu hal yang penting ya, karena banyak orang yang hari ini ya, yang seharusnya saudara dan saya yang ada dalam Kristus adalah sebagai warga kerajaan surga yang harusnya memiliki budaya, gaya hidup ya sebagai warga kerajaan surga. Tetapi banyak orang hari-hari ini tidak demikian ya, budaya dan gaya hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah sebagai warga kerajaan surga. Kenapa demikian? Bapak Ibu, saya akan mulai dengan satu pertanyaan penting. Pertanyaan inilah yang menyebabkan ketika orang tidak menemukan jawaban atas siapa saya, ya, ini menjadi problem yang membawa banyak ya rumah Tuhan yang seharusnya ya menjadi tempat kediaman Allah, yang di mana rumah Tuhan itu saudara dan saya tempat Allah tinggal dan kembali mengekspresikan budaya ya kerajaan surga, karena misi Bapa sendiri adalah membawa ya, dimensi kerajaan surga ini ke bumi, dan saudara dan saya adalah ya warga kerajaan surga ini. Nah, karena banyak orang tidak betul-betul mengenali dirinya dan menemukan jawaban atas siapa saya. Nah, pagi ini saya mau afirmasi saudara dan saya, kita semua, untuk kembali diteguhkan, untuk kembali diafirmasi ya, dan menemukan jawaban siapa saya. Karena siapa saya selanjutnya ini menentukan setiap sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Ya, jadi sekali lagi, siapa saya itu menentukan setiap sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Itu ditentukan tergantung dari siapa saya. Nah, firman Tuhan berkata pagi ini kepada saudara semua yang mengikuti Koran View pagi ini, ya, dalam Filipi 3 ayat 20, firman Tuhan katakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, nah kata kita ganti saya. Ya, Bapak Ibu boleh ikuti baca ya dalam hati, tidak usah buka mic, saudara ya. Ikuti ya, kita baca bersama-sama kata kita ganti saya untuk mengafirmasi diri kita masing-masing ya, untuk menemukan kembali siapa saya ya pagi hari ini. Oke, 2, 3. Karena Karena kewargaan saya saya adalah di adalah di dalam dalam surga. surga, dan Dan dari dari situ situ juga juga saya kita menantikan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Amin ya Bapak Ibu ya. Ya, Jadi ini menjadi satu hal yang luar biasa ya, betapa pentingnya kita menemukan kembali ya diri kita, ya kita mengenali diri kita. Nah, ini menjadi satu hal yang akan menentukan setiap sikap dan tindakan kita, tergantung dari apa yang kita kenali dan kita uh, temukan ya jawaban dari siapa saya ya. Dan pagi ini Filipi jelas mengatakan bahwa saya adalah warga
kerajaan surga. Untuk itu, ya Bapak Ibu, mari kita kembali ya untuk kita di bumi ini menghadirkan kerajaan surga dimulai dari rumah kita dengan budaya, nilai-nilai daripada kerajaan surga yang harus kita hidupi. Ya, tadi Pak Madi mengatakan jangan hanya menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa banyak orang hari ini ya ketika dia tidak menemukan siapa saya, ya ini mengalami kekacauan dan mengalami masalah-masalah identitas yang berikutnya akan merusak semua kehidupan. Dan banyak ya orang Kristen hari ini yang ibadah tiap minggu dan sebagainya, bahkan ikut koran Deus sekalipun, ikut kompak ke pemuritan, mereka nggak pernah ya menemukan siapa saya. Nah ini, nah siapa saya ini ya ketika tidak ditemukan, mereka akan mengalami masalah identitas. Dan identitas ya ini kelanjutan dari ketika orang tidak menemukan siapa saya ya. Ini akan mengalami identitas, dan identitas adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Ya, identitas adalah lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Nah, di dalam Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi Bapak Ibu, ya, orang akan mengalami masalah-masalah dalam identitas, ya, bahkan mengalami krisis identitas tergantung bagaimana dia melihat dirinya. Apakah dia bisa melihat dirinya dengan benar? Lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita salah, saya ini ya bodoh, saya ini tidak mampu, saya ini miskin, saya ini dan sebagainya, yang negatif-negatif itu yang engkau pakai untuk melihat dirimu, ya jadi seperti itulah Anda. Dan itu berikutnya akan apa? Menentukan sekali lagi setiap sikap dan tindakan. Ini yang menjadi ya masalah kenapa banyak anak Tuhan yang seharusnya yang adalah warga kerajaan surga memiliki gaya hidup budaya kerajaan surga, hidup dengan nilai-nilai kerajaan surga, dengan prinsip-prinsip kebenaran, menjadi pelaku firman. Tetapi ya pada kenyataan kacau semua. Kenapa? Kembali karena ya seperti apa engkau melihat dirimu sendiri, ya itulah dirimu. Ya, karena jelas Amsal sini ya, perhitungkan apa yang membuat, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Maka dari itu pagi ini ya kita akan belajar ya, apa akibatnya kalau kita melihat dengan lensa yang salah tentang diri kita. Ya, ketika orang tidak menemukan siapa dirinya dengan benar, ia mengalami masalah identitas. Berikutnya kekacauan. Kenapa terjadi kekacauan? Ya, kerusakan gambar dirinya. Ya. Nah, karena begini, dari identitas ini, ya, cermin yang kita lihat untuk melihat diri kita akan mendapatkan harga diri kita. Lah, harga diri kita itu ditentukan ya tergantung dari lensa yang kita pakai untuk melihat diri kita sendiri. Ya. Nah, makanya banyak orang mengalami masalah identitas dengan tanda apa, saudara? Dia mencari keberhargaan. Dia membangun dengan identitas di atas pasir, landasan identitas yang salah. Landasan identitas untuk melihat dirinya dibangun di atas pasir yang berubah, yang rapuh, saudara. Makanya banyak orang ya mengalami kerapuan-kerapuan. Ya. Nah ini karena apa? Kembali lagi. Ya. Dia belum menemukan identitas. Dia memakai lensa yang salah untuk melihat dirinya. Sehingga dia seringkali apa? Ketika mengalami masalah identitas, merasa dirinya tidak berharga. Dia mencari keberhargaan. Nah, sebenarnya harga diri itu apa? Toh? Harga diri adalah nilai yang kita letakkan atas diri kita sendiri. Ya, nah, makanya kalau Anda melihat diri Anda berharga, maka Anda memiliki harga diri. Kalau Anda melihat diri Anda tidak berharga, maka Anda akan apa? Ya, Anda akan menilai diri Anda menjadi tidak berharga, menjadi rendah, saudara. Nah, ini yang kembali berikutnya akan membawa orang seringkali mengalami kekacauan gambar dirinya. Mencari keberhargaan, lakukan apapun, kecanduan sukses, mengidap penyakit sukses. Akhirnya mengalami kemerosotan hubungan
kemerosotan moral, kemerosotan spiritual. Ya, maka dari itu pentingnya kita dipulihkan lensa kita untuk melihat diri kita. Nah, ini kalau kita memiliki harga diri yang tidak benar, kita akan kesulitan, saudara, untuk menemukan tujuan Allah ya dalam hidup kita, untuk menemukan arti hidup kita, untuk menemukan panggilan ya. Dan pagi ini kita akan belajar apa akibatnya ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga, Anda harus memiliki lensa surga untuk melihat siapa diri Anda. Karena siapa diri Anda itu akan menentukan siapa Anda. Itulah identitas Anda. Dan siapa Anda, ya, itu akan menentukan berikutnya apa saudara sikap dan tindakan Anda, harga diri Anda, nilai yang Anda letakkan atas dirimu sendiri. Ya, maka dari itu kita perlu diperbarui lensa kita yang salah. Karena tanpa disadari banyak orang mengalami pergumulan di dalam identitasnya, masalah-masalah. Makanya perlunya saudara terus ya ada dalam kolam dia dalam kompak dalam pemulihan ini. Jangan hanya sekedar itu, tapi Anda betul-betul mengalami Kristus. Untuk Anda mengalami pembaruan budi setiap hari. Sehingga lensa yang Anda pakai untuk melihat diri Anda menjadi benar. Anda memiliki harga diri yang benar. Sehingga Anda digerakkan oleh tujuan dan arti hidup yang benar, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara, identitas dan nilai kita berasal dari Tuhan. Ya, makanya setiap hari ya saudara dan saya harus mengalami Kristus datang kepada salib. Ya, datang kepada salib untuk kembali ya kita melihat diri kita ya dari sudut pandang surgawi, dari sudut pandang Allah sendiri. Ketika kita datang kepada salib, datang kepada Yesus setiap hari, kita mengalami perjumpaan Kristus, kita mengalami salib lewat perjamuan kudus setiap hari yang kita lakukan. Saudara, kita akan menemukan apa? Kembali lensa yang benar, harga diri yang benar. Ya, kita akan menemukan bahwa betapa sangat berharganya kita. Kita ditebus bukan dengan emas perak. Kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal untuk menjadi warga kerajaan surgawi. Wow. Makanya saudara, orang yang menemukan siapa saya, ya, orang akan menemukan kembali identitas dan harga dirinya. Betapa dia sangat berharga. Maka dia tidak mencari keberhargaan. Karena dia tahu dia berharga di mata Tuhan. Seharga darah Yesus. Dan saya adalah warga kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu harus benar. Ya, identitas dan nilai harga diri kita. Itu berasal dari itu. Jangan pernah membangun identitas Anda dengan landasan di atas pasir yang berubah-berubah dari penampilan plus apa ya saya adalah penampilan saya plus pencapaian saya dari apa yang saya lakukan dan apa kata orang. Ya. Nah ini di atas pasir yang rapuh, saudara. Ya, kalau penampilan yang semua ngejar penampilan, karena dia tidak menemukan harga dirinya, ya, nilai dirinya untuk menilai dirinya itu tergantung dari penampilannya. Maka orang penampilannya ya selalu cari penampilan, saudara, mengejar semua itu. Menjalani kehidupan yang sepertinya tanpa kerut di dalam buku The Man in the Mirror, saudara. Ya, terjebak dengan berbagai ya gaya hidup konsumerisme, saudara. Terjebak berikutnya dengan hutang yang disebut dengan jebakan tikus itu, saudara. Waduh, sudah pokoknya hidupnya hanya untuk perform penampilan. Ya, untuk apa? Pencapaian dia terus apa? Apa kata orang? Pengakuan. Nah ini kacau. Ini gambar diri yang rusak dan dialami oleh banyak orang. Termasuk orang Kristen. Kacau. Lakukan apa termasuk dalam pelayanan pun juga untuk cari penghargaan. Ya, cari perform, cari penampilan. Di atas panggung. Waduh. Ngeri, saudara. Ya, makanya menganut nilai-nilai yang miskin, yaitu kemakmuran, ya, kemasyuran, kekuasaan,
karena mengalami masalah dalam identitas lensa yang dia pakai untuk melihat dirinya. Dibangun dari landasan di atas pasir yang berubah-ubah. Ketika performnya turun, ketika pencapaiannya turun, dan apa kata orang? Ya apa? Kalau sudah jempolnya ke bawah gini, orang stres, depresi, dan sebagainya. Makanya banyak yang bunuh diri. Merasa hidupnya tidak berarti, merasa gagal, dan sebagainya. Ya, karena nilai dan harga dirinya tergantung dari penampilan dan pencapaian. Itu di atas pasir yang berubah, pasir pemuda berubah, karena ya air banjir melanda itu sudah roboh semua. Ya, maka pagi ini jangan pernah bangun identitasmu di atas landasan yang rapuh, di atas pasir, tapi di atas batu yang tidak pernah berubah. Ya, dari apa kata Tuhan tentang saya pagi ini. Dan engkau datang kepada salib setiap hari. Kau merenungkan, menghayati karya salib itu, bahwa saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya ditebus bukan dengan emas perak. Bukan karena apa yang saya lakukan, tetapi apa yang Kristus Yesus lakukan bagi saya. Saya berharga seharga darah Yesus. Saya tidak bisa dibeli. Amin. Ya. Karena emas perak tidak bisa membeli saya. Dan saya sangat berharga, maka saya tidak butuh untuk mencari penghargaan. Karena saya sudah berharga di mata Tuhan, seharga darah Yesus sendiri. Dan saya adalah warga kerajaan surga. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu, ya, ini lensa yang harus diperbarui. Ya. Nah, sekarang kita belajar apa akibat ketika kita punya lensa atau pola pikir yang salah, sudut pandang yang salah tentang cara melihat diri sendiri. Ya, ini banyak terjadi dan ini menjadi banyak pertanyaan. Nah, Bapak Ibu temukan pagi ini, apakah Anda tanpa Anda sadari, Anda juga pakai lensa yang salah tentang bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri. Ya. Oke, kita cek kondisi kita supaya pagi ini Bapak Ibu betul-betul menemukan kondisinya untuk diperbarui, diperbaiki. Beralih dari lensa yang salah untuk melihat untuk kepada lensa yang benar, ya, lensanya Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, akibat ketika kita memiliki lensa yang salah untuk melihat diri kita sendiri. Yang pertama, akibatnya kita akan sulit percaya, ya, akan rencana Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan apa? Menghalangi rencana Allah dalam kehidupan kita. Allah punya rencana yang besar atas setiap kita yang adalah warga kerajaan surga yang telah ditebus dengan darah yang mahal itu, saudara. Seringkali kita nggak percaya. Ini terjadi juga pada Musa. Dalam Keluaran 3 ayat 9 ya, sampai 11. Ya, dikatakan demikian. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa, saudara perhatikan, berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, saudara boleh lihat, ya, ketika Musa melihat dirinya dengan lensa untuk melihat dirinya, ya, dengan lensa yang salah tentang dirinya. Bahkan Musa mengatakan apa ketika diutus, ya, oleh Allah sendiri untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kata Musa, siapakah aku ini? Gak keliru Tuhan. Sopo aku ini? Berapa banyak saudara ketika Anda, ya, diberi satu kepercayaan, diutus untuk melayani dan sebagainya. Wah, jangan saya. Siapa aku ini? Aku ini tidak cakap bicara. Aku ini tidak paham Alkitab. Aku ini bla 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 bla. Inilah saudara yang banyak terjadi. Sehingga saudara tidak menunjukkan bahwa saudara adalah warga kerajaan surga. Yesus. Di mana ada roh Allah, di mana roh kudus tinggal di dalam saudara.
Banyak orang punya sikap hati sepertimu. Siapakah aku ini? Lensa yang dipakai untuk melihatnya sendiri. Saudara salah. Ini ketika salah, membawa banyak orang sekali akhirnya minder, sulit percaya akan rencana Allah dalam hidupnya. Bahkan apa? Akan menghalangi. Jangan saya menghalangi rencana Allah. Maka dari itu saudara perlu pemulihan. Ya. Ini terjadi pada Musa di awalnya seperti ini. Siapakah aku? Aku nggak cakap bicara, aku berat lidah dan sebagainya. Musa mengatakan itu. Ya, dia nggak percaya akan Tuhan. Dia nggak percaya akan rencana Tuhan. Bahkan sepertinya Musa mau menghalang. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Musa melihat dirinya dengan lensa yang salah. Saya adalah orang yang tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Sulit tetap percaya akan rencana Allah. Nah, ini menjadi masalah, sudah. Ya. Tetapi di ayat 11 juga, tetapi Tuhan berfirman kepadanya. Sampai Tuhan tuh ngomong, bicara seperti itu. Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan, yang menciptakan segala sesuatu, yang berkuasa akan segala sesuatu. Tuhan itu besar. Saudara, kalau kita masih punya lensa yang salah untuk melihat diri kita akan sulit percaya akan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan itu akan menghalangi rencana Tuhan. Saudara, Tuhan punya rencana yang besar atas setiap kehidupan kita. Amin. Katakan amin, saudara, dalam hati. Ya. Saudara ditebus bukan untuk hanya diselamatkan. Keselamatan itu adalah awal. Dan berikutnya, sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang untuk menjadi misi Bapa. Itu dikerjakan, diselesaikan. Untuk masuk dalam rencana yang besar. Ya. Nah, saudara, makanya ya banyak orang mengalami ya hal-hal yang kacau dalam hidupnya, dalam sudut pandangnya terhadap dirinya. Akhirnya saya yang salah melihat diri, sehingga ini menghalangi ya rencana Allah dalam hidupnya. Ya, dirinya sendiri yang bahkan nggak percaya. Sekali lagi, ya ini yang katakan Tuhan, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yang Tuhan sendiri? Jadi jangan pernah Anda membatasi Tuhan yang besar untuk memakai saudara masuk dalam rencana-rencananya yang besar. Amin, saudara. Ya, nah ini penyebab pertama ya kalau sampai kita punya lensa yang salah untuk melihat diri kita sendiri. Yang berikutnya, yang kedua, ketika kita memiliki lensa yang salah untuk melihat diri kita sendiri, ini akan menghalangi kita sendiri untuk menikmati janji-janji Tuhan. Ya, nah, saudara, dalam perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan dari tanah Mesir menuju Kanaan, ketika ya Musa mengutus 12 pengintainya untuk mengintai tanah Kanaan, untuk melihat, mengintai, ya, melihat. Ada 12 pengintai. Ya, tapi 12 pengintai itu ya ada 10 pengintai dan ada 2 pengintai lainnya yang punya lensa yang salah. Apa lensa yang berbeda? Lensa yang berbeda. Ya. 10 pengintai memiliki lensa yang seperti ini.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel setelah mereka mengintai, setelah mereka melihat ya, dengan lensa 10 pengintai. Ya, lensa 10 pengintai menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, ya lihat, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami melihat, perhatikan saudara, diri kami seperti apa? Belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, ya. Seperti apa yang di Amsal, apa yang kau lihat, kau perhitungkan tentang dirimu, demikianlah kamu. 10 pengintai setelah melihat, ya, dia memberikan kabar busuk, kabar yang tidak baik, bukan kabar baik, kabar yang tidak baik. Padahal itu adalah tanah perjanjian, tanah kanan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, 10 pengintai bahkan melihat apa? Melihat dirinya. Kami melihat diri kami seperti belalang. Makanya mereka apa? Bersikap dan perilaku seperti apa? Seorang belalang. Belalang itu bagaimana? Belalang itu kecil. Belalang itu kecil. Tidak ada kemampuan. Diinjak orang aja, udah habis. Makanya mereka melihat apa? Melihat ya orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang raksasa. Ya, belalang itu lihat bayi pun ya raksasa. Karena kecil. Nah ini lensa yang dipakai oleh 10 pengintai. Akhirnya melihat dirinya dan belalang. Hanya belalang. Apakah demikian bangsa Israel? Nah, celakanya puluhan ribu bangsa Israel banyak yang lebih percaya dan memakai lensa 10 pengintai. Dan semua akhirnya melihat dirinya hanya belalang, saudara. Apakah Allah melihat bangsa Israel, bangsa itu adalah belalang? Enggak, saudara. Nah inilah, saudara. Ini yang membuat banyak orang Kristen juga ya, menghalangi dirinya untuk menikmati janjinya untuk masuk dalam tanah Kanaan. Sama persis seperti bangsa Israel yang condong lebih percaya dengan lensa 10 pengintai yang melihat dirinya hanya sebagai belalang. Ya, demikian akhirnya apa? Ya orang Kanaan melihat bangsa Israel hanya belalang karena dia melihat dirinya, apa yang dia percayai, apa yang dia pikirkan tentang dirinya, itulah identitasnya, itulah gambar dirinya, itulah dirinya. Karena dia melihat dirinya dan mempercayai dirinya, berpikir tentang dirinya, hanya belalang, pakai lensa 10 pengintai tadi itu, maka demikian mereka terhadap bangsa Israel. Hanya belalang. Habis sudah. Tidak ada powernya sama sekali. Ya, cuma serangga. Ya kan? Nah ini problem. Makanya betapa pentingnya sudah memiliki lensa. Lensa yang kau pakai untuk melihat diri. Kalau kau salah melihat tentang siapa diri, itu akan menghalangi Anda sendiri. Terbukti bangsa Israel puluhan ribu mati di padang gurun di tengah masa sukar. Karena salah melihat dirinya. Melihat dirinya seperti belalang. Ya. Nah, saudara bagaimana dengan lensanya Yosua dan Kaleb? Saudara, kalau saudara ingin, ya, if you want to deal with the giant, you need to think like and act a giant. Kalau saudara ingin berurusan dengan raksasa, saudara harus berpikir dan berperilaku seperti raksasa. Kalau saudara ingin ya berhadapan, berurusan dengan hal yang besar, perkara-perkara yang besar,
rencana-rencana yang besar, janji-janji Tuhan yang besar, yang raksasa itu, saudara. Saudara harus berpikir, berperilaku seperti raksasa, berpikir besar, menggunakan lensa Allah yang besar. Ya, Allah berkata bahwa apa? Bumi adalah pijakan kakiku. Maka dari itu, saudara, sekali lagi kalau saudara ingin berurusan dengan hal yang besar, perkara yang besar, saudara harus menggunakan pola pikir, sudut pandang, perspektif, lensa-lensa yang benar untuk Anda berperilaku seperti raksasa, bukan belalang. Amin, saudara. Karena Anda punya Allah yang besar, dan roh yang ada padamu adalah roh Allah sendiri. Roh yang besar, roh yang berkuasa, yang lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Ya. Nah ini, saudara, satu hal yang luar biasa yang harus Anda betul-betul afirmasi kepada diri Anda. Nah, jadi 10 pengintai punya lensa terhadap dirinya adalah belalang. Tapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, ini yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang hanya orang-orang yang bersama Yosua dan Kaleb yang masuk, dan jumlahnya tidak banyak. Ya, yang percaya ya kepada Yosua dan Kaleb dengan lensa yang benar. Ya, seperti apa lensa Yosua dan Kaleb? Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaian dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudara perhatikan, ya, tempat yang sama yang diintai, tetapi kabar yang berbeda. Karena apa? Lensa yang berbeda, ya, yang dipakai untuk melihat. Yosua dan Kaleb melihat negeri yang diintai, ya, adalah sebuah negeri yang luar biasa baiknya. Ya, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, saudara. Saudara lihat, satu perbedaan yang signifikan, saudara. Hanya karena lensa yang dia pakai. Yosua dan Kaleb, ya, melihat Kanaan itu. Tanah perjanjian itu adalah tanah yang luar biasa baiknya, yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Saudara, ya, ketika Yosua dan Kaleb menggunakan lensa dan yang mengikut, yang mau percaya dengan Yosua dan Kaleb, mengalami janji Tuhan. Tetapi sekali lagi, banyak yang lebih percaya dengan lensa 10 pengintai yang sama. Makanya, saudara, ketika kita salah menggunakan lensa untuk melihat diri kita, itu akan menghalangi diri kita sendiri untuk masuk tanah kan, untuk kita apa? Mengalami janji Tuhan. Ya. Cek apakah hari ini saudara mengalami janji Tuhan, dan saya mau kabar baik. Tuhan sedang rindu mengenapi janji-janjinya atas setiap kita. Karena saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Dan saya berkata, kalau saya seorang pria, Yosua dan Kaleb adalah seorang pemimpin yang mengatakan, saya adalah pria perjanjian, man of covenant, man of God. Pria yang berhak menerima janji Tuhan. Amin. Nah, maka dari itu, saudara, Yosua dan Kaleb menjadi seorang pemimpin yang akhirnya membawa orang-orang untuk mengalami janji. Karena dia diberi otoritas. Ya, your authority is connected to your identity. Otoritas seseorang itu terhubung dengan identitasnya. Karena Yosua dan Kaleb, dia menemukan identitasnya. Saya adalah utusan Allah yang disertai oleh Tuhan. Ya, saya adalah pria perjanjian. Ya, dia tahu, dia diberi otoritas untuk memimpin karena dia tahu identitasnya. Makanya otoritas seseorang terhubung dengan identitasnya. Ya, maka dia mengalami janji dan masuk dalam tanah Kanaan. Ya,
Betapa pentingnya saya menyampaikan ya, kepada pria-pria yang diberi otoritas untuk menjadi seorang pemimpin dalam keluarganya, dalam pelayanan, dalam gereja, saudara. Para pemimpin. Otoritas seseorang itu berhubung dengan identitasnya. Lensa yang Anda pakai untuk melihat diri siapa Anda. Ya, itu akan menghubungkan otoritas. Engkau punya otoritas. Ya, punya power atau enggak. Itu tergantung Anda melihat. Kalau Anda melihat diri Anda sebagai seorang pemimpin, pria adalah kepala, pria adalah pria perjanjian, man of God, pria Kristus. Di situ ada otoritas Kristus, otoritas Allah sendiri. Ya, sekali lagi, otoritas seseorang berhubung dengan identitas. Lensa yang dia pakai untuk diri. Siapa diri? Di situ ada otoritas. Atau tidak, tergantung lensa yang dipakai. Ya. Kalau lihat dirinya belalang, yang tidak ada otoritas. Karena Yosua dan Kaleb melihat bahwa dia adalah bangsa pilihan. Ya, dia adalah warga kerajaan surga. Dia adalah seorang pria perjanjian yang berhak menerima janji itu. Ya, nah, dia adalah pria yang diutus dan disertai itu. Saudara, banyak orang mengalami pergumulan dengan gambar diri. Gambar diri adalah apa yang dia percayai, apa yang dia pikir, apa yang dia lihat tentang siapa dirinya. Ya. Banyak orang bergumul. Ya. Begitu pula yang dialami oleh Gideon. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara, ya, saudara lihat, Gideon, ya, bersembunyi, ya, di tempat pemerasan anggur yang sempit itu. Sudah sempit, disembunyikan. Ya, tersembunyi bagi orang Midian. Betapa rapuhnya mereka melihat dirinya sendiri dari orang-orang Midian, saudara, yang menindas dan menekan bangsa itu waktu itu. Tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ketika Tuhan ya melalui malaikatnya menyampaikan hal ini kepada Gideon, yang bersembunyi, saudara, yang bergumul dengan gambar diri, yang tidak percaya, yang minder, yang merasa kecil, yang merasa lemah, yang merasa tertindas, saudara. Malaikat mengatakan, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon diberi dan diafirmasi sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Tetapi waktu Gideon masih bergumul, ya, ini di ayat 13 ya tidak saya tampilkan, dikatakan begini dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13. Ini responnya Gideon di awal, saudara. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, Gideon nggak percaya, Gideon masih bergumul gambar diri, ya, karena dia melihat situasi, kondisi, keadaan bahwa bangsanya tertindas, ya, dalam cengkeraman orang Midian. Ya, saudara, di ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ya. Gideon, dengan apa Tuhan? Gak percaya. Saudara, rencana Tuhan. Ya, ayat berikutnya dikatakan, ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ini yang dikatakan Gideon. Berfirmanlah Tuhan kepadanya di ayat 16, saudara. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Ya, Tuhan berfirman kepada Gideon, aku yang akan menyertai engkau.
Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ya. Nah, seringkali kita mengalami pergumulan dalam kehidupan diri kita. Ketika kita melihat keadaan kita, kondisi kita. Ya, saudara, tetapi setelah Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Gideon minta tanda singkat cerita, dari situ Gideon mulai percaya. Ya. Dan Tuhan yang berperang untuk Gideon. Dia tidak lagi, dia betul-betul menjadi pahlawan yang gagah berani seperti apa yang dikatakan oleh malaikat, yang diafirmasi untuk melihat dirinya. Ya. Memukul kalah orang Midian itu sampai habis betul-betul. Ya. Saudara, saya pun juga seringkali mengalami pergumulan dalam diri saya. Karena keadaan, karena kondisi yang kita harap, tidak seperti yang kita harapkan. Ya, sepertinya tidak ada perubahan apa-apa. Seperti yang kita harapkan. Kondisi-kondisi mencengkeram kita, masa sukar ini, kesulitan dan sebagainya. Keadaan-keadaan. Ya, nah, saudara, kita sering, ya, karena melihat keadaan seperti ini, sehingga kita melihat diri kita dan melihat Tuhan itu salah. Ya, maka ketika saya bergumul dengan diri saya, karena keadaan dan saya mesti apa? Saya bercermin, the man in the mirror. Saya mengatakan, mengafirmasi kepada diri saya, oh tuh, kamu adalah pria perjanjian, kamu adalah man of God, kamu adalah pria Kristus, kamu adalah pria yang dipakai Tuhan untuk membawa rencananya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara, saya mau katakan, ya, dan karunia itu, roh itu, kamu adalah sahabat Yesus, kamu adalah anak Allah, kamu adalah dipilih. Sampai saya menang dengan diri saya untuk melihat diri saya ketika saya bergumul. Ya, maka dari itu konflik yang terjadi pada diri kita. Ya, hari ini saya sedang terus belajar tentang pemuritan man in the mirror, pria di dalam cermin. Konflik antara pria yang di luar cermin, yang hidup dari apa kata orang, dan pria yang ada di cermin adalah pria yang sesungguhnya tidak pernah berubah sebenarnya. Ya, saudara, kita harus menang dalam peperangan. Berperang dengan apa? Diri kita. Ya, nah, saudara, ketika Gideon menang, ya, berperang dengan gambar diri, dengan identitasnya. Dia percaya akan rencana Tuhan. Memukul habis orang Midian sampai habis betul-betul. Memukul kalah orang-orang Midian. Ya, nah, Bapak Ibu, jangan sampai seperti ini. Ya, keadaan kita ini membawa kita ini, ya, menjadi salah melihat diri kita dan melihat Allah dengan lensa yang salah. Saudara, keadaan kita tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Ya, camkan ini. Keadaan kita tidak pernah mendefinisikan siapa kita. Tetapi siapa kita? Ya, saudara, Tuhanlah yang mendefinisikan siapa kita. Keadaan kita tidak pernah mendefinisikan sebenarnya siapa kita, saudara. Jangan pernah tertipu. Tetapi Tuhanlah yang mendefinisikan siapa kita. Maka saudara harus membangun landasan identitas yang tidak pernah berubah di atas batu. Siapa kita di dalam Tuhan dan apa kata Tuhan. Bukan dari keadaan kita dan bukan dari apa kata orang. Tetapi dari apa kata Tuhan dan siapa kita di dalam Tuhan. Saudara dan saya di dalam Tuhan adalah ciptaan yang baru. Siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tetapi yang baru sudah datang. Saudara dan saya ditebus untuk diciptakan oleh yang betul-betul baru dan selalu baru di mata Tuhan. Ya, untuk saudara apa? Menjadi warga kerajaan surga, menjadi sahabat Yesus, menjadi duta kerajaan. Itu tidak pernah berubah. Saudara dan saya adalah anak Allah. Ya, man of kingdom. Amin, saudara. Jadi jangan pernah mendefinisikan siapa saudara karena keadaan saudara.
karena kondisi Anda. Ya. Tetapi hiduplah apa kata Tuhan. Karena Tuhanlah yang mendefinisikan siapa saudara. Pakailah kacamata sudut pandang lensanya Allah untuk melihat dirimu sendiri. Bahwa saudara berharga. Bukan karena apa yang Anda lakukan. Bukan karena apa pencapaian Anda. Bukan penampilan Anda juga. Bukan apa kata orang. Ya. Mungkin kalau saudara hari ini bergumul dengan keadaan kondisi yang tidak baik, jangan pernah itu menggeser atau merubah untuk mendefinisikan siapa Anda. Untuk melihat siapa diri Anda. Lensa ini. Ya. Itu akan membuat Anda rapuh. Itu akan membuat Anda sulit percaya ke rencana Allah yang besar. Bahkan akan menghalangi rencana Tuhan. Menghalangi Anda untuk mengalami janji Tuhan, untuk masuk Kanaan. Ya, saudara. Nah, kunci untuk membuka pintu yang besar selalu lebih kecil. Ya. Ingat ini, ya, satu ilustrasi yang luar biasa. Kunci itu selalu lebih kecil dari pintu. Pintu selalu lebih besar. Tetapi untuk membuka pintu yang besar, itu selalu dibutuhkan kunci yang walaupun lebih kecil. Kunci selalu lebih kecil. Ya. Kunci untuk membuka pintu yang besar selalu lebih kecil. Ya. Saudara, maka firman Tuhan katakan juga, setilah dengan perkara yang kecil yang Tuhan percaya. Setiap talenta, karunia, apapun kemampuan, potensi, bakat, talenta yang Tuhan beri, yang ada pada setiap kita. Ya. Karena Roh Kudus diutus tinggal di dalam saudara-saudara dengan 9 karunia Roh Kudus untuk Anda saudara manifestasikan. 7 karunia kemampuan dari Bapa. Ya, ada 5 jawatan pelayan dari Yesus. Potensi, kemampuan, talenta, karunia, apapun. Itu perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Walaupun mungkin hanya 2-3. Ingat, engkau harus setia dengan perkara yang kecil. Mungkin hanya 2 atau 3 karunia yang kau miliki. Mungkin hanya 1 sekalipun. Tetapi itu kunci untuk membuka pintu yang besar. Tuhan mau engkau setia dengan perkara yang kecil. Kunci yang kecil itu. Karena kunci yang kecil ini dipakai untuk perkara yang besar. Untuk membuka pintu yang besar. Apa yang perkara yang besar? Saudara, saya mau sampaikan, tidak ada perkara yang lebih besar di dunia ini, yang lebih penting dari semua ini, selain keselamatan. Keselamatan adalah perkara yang besar. Ya. Dan rencana Tuhan untuk membawa saudara, memberitakan kabar baik, keselamatan itu, dan semua orang butuh keselamatan. Ini adalah misi yang besar, ini adalah perkara yang besar. Lewat setiap karunia, potensi yang saudara miliki, perkara yang kecil yang engkau lihat akan dirimu sendiri, untuk membuka perkara yang besar, yaitu keselamatan. Tidak ada hal yang lebih besar di dunia ini selain daripada keselamatan, dan semua orang butuh keselamatan. Camkan. Anda akan dibawa kepada rencana yang Tuhan besar. Karena saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Untuk menghadirkan kerajaan surga di bumi. Memperluasnya. Ini adalah perkara yang besar, saudara. Ya. Maka dari itu, sekali lagi, kunci untuk membuka pintu yang besar selalu lebih kecil. Amin. Ya. Maka dari itu, terus saudara harus benar melihat lensa pada diri. Setiap karunia, kemampuan, potensi, ya, perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percaya, itu dipakai untuk membuka perkara yang besar, yaitu keselamatan, rencana yang besar, misi Bapa ini, ya, melalui setiap kita yang adalah warga kerajaan surga. Ini pola pikir sudut pandang lensa untuk masuk ke dalam rencana dan mengalami janji-janji. Saudara, untuk itu pagi ini ayo kita beralih dari lensa apa kata saya dan apa kata orang,
kepada lensa apa kata Tuhan. Dan apa kata Tuhan tentang saya? Bahwa saya adalah warga kerajaan surga. Saya adalah anak Allah. Saya berharga di mata Tuhan. Seharga darah Yesus. Saya adalah ciptaan yang baru. Yang serupa dengan Kristus. Untuk masuk dalam rencana-rencana yang besar. Untuk masuk dalam perbuatan-perbuatan yang baik yang Allah mau ada, kita tinggal di dalamnya. Yang telah disiapkan dari semula. Pakailah lensa dari Tuhan sendiri yang diperbarui. Anda perlu dipulihkan kalau Anda berkumpul dengan gambar diri Anda. Saudara, saya akan akhiri dengan satu video klip di mana kemarin saya diajak Pak Madi untuk pelayanan di camp Young Men, membantu aja. Bagaimana saya melihat banyak anak muda, dia mengalami masalah identitas, gambar dirinya rusak. Karena mereka tidak mendapatkan rasa aman, rasa berharga, rasa berarti, rasa bermoral dari bapak ibunya. Sehingga mereka melihat lensa terhadap dirinya yang salah. Lensa yang salah tentang siapa dirinya. Mereka mengalami kemerosotan moral, mengalami kemerosotan hubungan, mengalami kemerosotan secara spiritual. Bahkan di antara peserta mereka ada yang coba pernah sebelum mengikuti camp untuk bunuh diri, mengakhiri hidupnya. Karena merasa tidak berarti, merasa tidak berharga. Cari aman yang salah. Ya. Nah, betapa pentingnya pemulihan. Lensa. Ini bukan pria-pria muda. Krisis pembakaran menjadi masalah terbesar di negeri Anda. Mereka menggunakan lensa yang salah untuk melihat diri. Siapa yang harus bertanggung jawab? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman pagi ini. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami salah melihat tentang diri kami. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami mau dipulihkan Tuhan lensa kami untuk melihat siapa diri kami. Dari apa kata Tuhan. Dan siapa kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau Engkau telah menebus kami, bukan dengan emas perak, tapi dengan darah-Mu yang mahal. Betapa kami sangat berharga Tuhan. Biarlah kami melihat diri kami seperti Engkau melihatnya Tuhan. Dan kami mau hidup dan mendefinisikan siapa kami, siapa saya. Siapa saya di dalam Kristus dan apa kata-Mu. Saya adalah ciptaan yang baru, yang telah ditebus untuk menjadi warga kerajaan surga. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Agar kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang besar. Agar kami boleh mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah setiap kita dan memperbarui lensa rohani kita, mata rohani kita, untuk melihat siapa saya. Keadaanku, kondisiku, tidak mendefinisikan siapa saya. Engkaulah Tuhan sendiri yang mendefinisikan siapa saya.
dalam nama